Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama gue Gina. Nah, sekarang gue mau bahas soal TM2. Oh iya teman-teman, kemarin karena banyak yang saran buat perbanyak latihan soal aja, nggak usah banyak review materi. Jadi nanti boleh aja langsung skip ke latihan soalnya, karena kalau gue tetap mau bahas materinya walaupun sedikit. Nah, sekarang gue bakal bahas inventory costing ya, judulnya inventory costing materinya sekarang. Ada di di Carter chapter 20. Kalau di Hongkong itu chapter 9 kalau nggak salah. Nah, ini gue pakai bahasanya Hongren karena sebenarnya mirip-mirip aja sih. Karena dosen gue pakai Hongren, terus gue bikin PPT jadi PPT-nya Hongren gitu. Nah, sekarang ada yang namanya variable dan absorption costing. Oh iya, inventory costing itu sendiri itu apa sih? Inventory costing itu jadi pada intinya kita tuh membebankan pada inventory gitu loh. Seberapa banyak sih cost yang kita bebanin? Nah, ada dua metode. Nah, yang tadi ada full costing sama direct costing. Kalau direct costing itu disebutnya kalau di Hongren dia variable costing. Terus kalau full costing itu dia disebutnya absorption costing kalau di Hongren. Nah, perbedaannya cuma di fix FOH. Apakah dia masuk inventory atau dia masuk ke expense periode berjalan. Gitu, itu doang sebenarnya bedanya. Kalau misalnya kita lihat variable costing, dia itu buat inventory costingnya itu hanya biaya variabel. DM, DL, sama variabel FOH. Ya kan? Fix FOH kemana? Dia perlakukan sebagai period cost bulan itu. Gitu. Kayak contohnya, kayak ini nih, kayak teman-temannya fix marketing expense, terus fix administrative expense, kayak gitu fix FOH-nya diperlakukannya tuh. Kalau di variable costing. Beda sama absorption costing. Di absorption costing, otomatis dia nilai si inventory-nya bakal lebih tinggi. Kenapa? Karena fix FOH bakal kita bebankan juga ke inventory. Gitu. Makanya ntar nilai inventory-nya bakal lebih tinggi dibandingin sama ini yang cuma DMDL variable FOH doang yang masuk. Kalau ini kan DMDL variable FOH sama fix FOH. Nah, ntar ngaruh kemana? Bakal ngaruh ke income statement. Coba kita lihat ya. Misalnya nih, pertama kita pakai variable costing. Nah, kalau pakai variable costing, ini tuh soal yang, gue lupa kasih tau, ini soal yang Hongren. Nah, jadi pertama nih, kita ada produksi 8.000 unit ceritanya. 8.000 unit. Total variable costingnya 200 per unitnya. Terus harga jualnya dia 1.000. Terus yang diproduksi 8.000, yang terjual cuma 6.000 unit. Nah, kayak gitu. Nah, terus nih adalah variable marketing cost. Oh, ininya FOH-nya dia 1.080.000 nilainya fix FOH-nya ya. Kalau fix variable FOH kita masukin ke sini, variable manufacturing cost. Ini udah include DM, DL sama variable FOH. Oke. Nah, kita lihat bedanya di mana? Nih, revenue 1.000 kali 6.000 unit 6 juta dah. Terus cari COGS-nya karena kita menghitung hanya variabel cost-nya aja, jadi namanya di sini variabel COGS. Oke. Variabel COGS ngitungnya gimana? Kayak biasa, bikin inventory ditambah sama cost yang terjadi bulan itu dikurangi sama ending inventory. Nah, berhubung kita pakai variabel costing di mana nilai inventory itu hanya dinilai dari variabel cost-nya aja, jadi ya udah variabel cost-nya cuma 200. Nilai inventory-nya cuma 200 juga gitu loh. Senilai itu variabel manufacturing cost sama inventory-nya. 200 kali 8.000 yang kita produksi ya, 1.600.000. Ketemulah, 1.600.000 nih cogasnya. Oke, terus kita kurangi sama ending inventory. Ingat, nilai inventory-nya cuma 200, sama aja kayak cost-nya. Ini 200. Dikali sama yang endingnya berapa? Karena kita produksi 8.000, nggak ada bikin, terus kita jual itu jadi jual cuma 6.000, yang jadi ending ada 2.000 unit. Oke? Nah, 2.000 unit ini jadi apa?
Jadi nilai ending inventory kita 2000 dikali sama 200. Jadi 400.000. Ketemulah, variabel COGS-nya 1.200.000. Oke. Udahlah, si revenue ini dikurangi variabel COGS 1.200.000 jadi 4.800.000 itu nilai gross contribution margin. Nah, nanti dikurangi lagi sama variabel marketing cost 185 kali 6.000 yang terjual jadi 1.110.000. Nah, ini itu bakal mengurangi gross contribution margin kita. Tadi kan 7.800 tuh dikurangi 1.110 jadi 3.690.000 contribution margin kita. Nah, ketemu contribution margin. Namanya bukan gross profit ya, contribution margin. Udah gitu, baru kita kurangi sama expense yang nilainya fix. Ya, ada fixed manufacturing cost, fixed FOH-nya, sama fixed marketing cost. 1.080 fix FOH, fix marketing cost 380, ketemulah operating income 1.230.000. Kalau kita pakai si variable costing. Beda cerita nih kalau kita pakai absorption costing gimana gitu. Sama kita ngitung revenue dulu 6 juta, bikin inventory. Nah, COGS-nya ini COGS biasa. Kenapa? Karena fix FOH kita masukin ke COGS ini. Kalau ini kan kita jadiin expense teman-temannya si marketing, teman-temannya administratif kan ya. Kalau di sini enggak, kita masukin tetap ke COGS. Nah, COGS, bikin inventory, tambah cost. Cost-nya apa aja? Variable cost sama fixed manufacturing cost. Nah, 1.060. Ini 135 dapat dari mana? Ya kan, pertanyaannya seperti itu kan. 1.080.000 kita bagi sama, ingat, denominator level atau sama basisnya. Basis kita yang kita pakai ini, produksi kita. 8.000 ini kayak asumsinya dia normal production, normal capacity. Itu 8.000. Jadi 135 buat rate si FOH-nya. Terus dikurangi tuh, ketemu 2.600.000. Ditambahin 1.600.000 tambah 1.080.000. Ketemulah COGAS-nya 2.680.000. Ingat, sekarang kita kurangi sama ending inventory. Tapi nilainya bukan tadi kan cuma 200 nih, sebelah sini 200. Karena kita cuma lihat variabel variabel costingnya aja. Variabel costnya aja. Kalau ini variabel cost DMDL sama variabel FOH plus sama fix FOH gitu. 335 dapat dari mana? 200 plus 135. Dikali yang di ending cuma 2.000 unit. 670.000 nih dikuranginya jadi 2.010.000 COGS-nya. 6 juta dikurangi ini jadi 3.990 buat gross profit-nya. Terus kita kurangi lagi sama variabel marketing cost. Sama ya, dikurangi variabel marketing cost sama fixed marketing cost-nya, ketemu operating income 1.500.000. Loh, kok beda gitu kan? Pertanyaannya kok beda? Kok bisa beda sih? Kenapa bisa beda? Karena teman-teman jangan lupa di sini yang beda tuh adalah nilai dari inventory. Karena kita punya ending inventory di mana dia tuh nilainya lebih besar gitu dibandingin sama kalau kita langsung mengalokasikan si fix FOH itu sebagai expense kita nih. Fix FOH itu yang terjadi bulan ini nih. Kita bebanin semua bukan ke inventory tapi kita bebanin semua ke pendapatan kita gitu loh. Jadi kayak pendapatan kita berkurangnya banyak nih gara-gara fix FOH-nya kita bebanin total ke pendapatan kita bulan ini. Kalau yang ini kita save dia di inventory. Jadi nanti kalau inventory ini bakal terjual di periode bulan depan, itu tuh bakal lebih bulan depan itu dia COGS-nya bakal lebih tinggi gitu karena nilai inventory kita pun lebih tinggi gitu. Kalau ini misalnya di bulan depan dijual COGS-nya cuma 200 ya kan per unitnya. Kalau ini 335 gitu. Tapi dia nggak bakal mengurangi nilai income kita bulan ini gitu. Bakal di periode selanjutnya kalau dia terjual. Kayak gitu. Nah, perbedaan ini dari ending inventory ini kan bedanya berapa coba berarti?
135 kan, 335 kurangi 200, terus ini 2000 kali 2000 unit, jadi 270.000 unit. Bener nggak